sekarang kami khususkan ke bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris ini adalah bidang yang terus kami pakai sampai sekarang dan kami pelajari juga banyak kami belajar dari YouTube ya, juga materi-materi dari internet dan seterusnya. Dengan ada ChatGPT betul-betul membuka wawasan bagaimana membuat struktur pelatihan yang sesuai saya tuh misalkan ya, yang saya kembangkan gitu. Kenapa perlu mengembangkan seri bahasa Inggris? Bahasa Inggris sangat diperlukan siswa sekolah dan mahasiswa untuk dapat menggali kelanjutan pengetahuan yang banyak dalam bahasa Inggris. Ini suka atau tidak suka ya. Jadi kalau kita ingin maju, anak kita ingin maju gitu, ya bahasa Inggris. Ya. Kami di keluarga pun sama ya. Jadi kami di keluarga kan ada masih mahasiswa gitu. Ya, kakaknya sudah di Eropa gitu. Nah, salah satu penekanannya adalah jangan lupa belajar bahasa Inggris. Supaya bisa tembus ke Eropa gitu. Dan bersaing dengan orang-orang luar gitu. Tapi berpengetahuan gitu, punya keahlian, punya pengetahuan gitu. Untuk bisa tembus ke Eropa ya. Jadi kalau ke negara-negara seperti itu kan harus ada skill ya. Nah, bahasa Inggris salah satu kuncinya ya. Bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak dipakai di dunia global, pasar bebas. Di samping bahasa ini dipakai dalam dunia pengetahuan dan teknologi. Jadi ini sudah umum kita ketahui ya. Bahasa Inggris mempunyai segmen pengguna yang beragam. Ya, sejak anak-anak sampai profesional tuh ada saja ya. Namanya yang bahasa Inggris itu ada saja segmennya. Ya. Jadi bahasa Inggris itu tidak bisa gitu. Saya pernah di Malaysia cukup lama ya. Saya lihat anak-anak TK itu sudah belajar bahasa Inggris gitu. Ya. Meskipun mereka perlahan, tetapi mereka jelas ya. Jadi bahasa Inggris dari mulai TK sudah dimasukkan gitu. Dan cara melatihnya kan akan menjadi ini. Nah, dengan ada ChatGPT, menyusun kurikulum, menyusun materi, ChatGPT sangat mudah. Benar-benar sangat mudah. Ya. Jadi bahasa Inggris sekarang kalau ditanya buku kami, nggak tahu, orang tua kami sendiri dulu banyak membeli buku bahasa Inggris ya. Mulai TOEFL-nya dan semuanya ya, macam-macam itu. Bahasa Inggris dipakai secara luas untuk platform kreasi konten media. Jadi sekarang bahasa Inggris menjadi bahasa yang dipakai untuk platform kreasi. Jadi bahasa Inggris itu bisa dipakai untuk kalau misalnya orang Indonesia ingin mendapatkan pelanggan besar di dunia, ya pakai bahasa Inggris. Ya. Jadi kontennya apa saja ya tetap bahasa Inggris itu lebih banyak. Belum lagi aplikasi multimedia Android banyak sekali yang bahasa Inggris. Silakan Bapak Ibu sekalian cek ya, masuk di YouTube, klik aja English language itu. Itu ada yang dari Cina, ada yang di India, semua ngajar semua bahasa Inggris. Dan ketika kami cek, misalkan yang punya orang India ya, yang punya orang India ngajar bahasa Inggris, membernya itu, subscribernya itu di atas 1 juta. Bayangkan. Ya. Kemudian yang punya dari Rusia juga sama. Besar gitu. Nah, itu kan jelas itu peluang. Nah, jadi bahasa Inggris ini memang peluang ya. Nah, kemudian tipe bahasa Inggris dengan SAC dan ChatGPT. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang kami tuliskan hanya beberapa saja ya. Jadi bisa kita kembangkan bahasa Inggris anak-anak, PAUD, TK ya. Bahasa Inggris anak-anak untuk SD misalnya, atau remaja, SMP, dan SMA, SMK. Begitupun kalangan madrasah. Kemudian bahasa Inggris profesi, bahasa Inggris bisnis, ya, bahasa Inggris wisata, bahasa Inggris cerita pendek, banyak sekali. Di YouTube, ya, Bapak Ibu sekalian, bahasa Inggris cerita pendeknya luar biasa nih. Saya sering melihat gitu. Ini bagaimana orang buatnya, kata saya. Ya, ada teksnya gitu, kemudian ada audionya gitu. Kalau saya merekamkan suara saya, wah nggak bagus ini, bagaimana ini? Dengan ada ChatGPT, mudah semuanya. Nah, jadi kita malah terbalik, jadi bersaing dengan yang dunia luar, karena bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris permainan. Ini adalah hanya beberapa hal. Ya. Beberapa tipe yang bisa dikembangkan dengan ChatGPT, kemudian dimasukkan ke SAC. Nah, nanti kami tunjukkan salah satu contohnya.
Tujuan dari mengembangkan seri bahasa Inggris dengan SAC dan ChatGPT memberikan kemudahan mempelajari materi bahan ajar bahasa Inggris melalui perangkat handphone. Jadi murid-murid kita, mahasiswa juga, atau mungkin anak kita sendiri, ya, atau juga binaan kursus kita sendiri, sekarang kita bisa membuat aplikasi SAC jadi Android dengan mudah tanpa programming. Kemudian kontennya kita bisa cari dari ChatGPT. Kalau pakai searching Google, nggak akan sampai kita. Kita harus banding-banding, waduh rumit sekali. Ya. Jadi kalau ChatGPT, Bapak Ibu sekalian, dia sebetulnya kalau di dalam ininya adalah natural language ya. Jadi dia bahasa alami gitu. Jadi kalau misalnya ada 20 kata, gitu ya, 20 kata yang disusun, itu kan 20 kata disusun itu kan banyak sekali hasilnya. Nah sekarang kalau kita menyusun sebuah pertanyaan ke ChatGPT dari 20 kata itu, hasilnya belum tentu sama. Ya, jadi belum tentu sama hasilnya. Nah, maka yang akan menjadi tantangan terbesar adalah yang punya lisensi siapa itu ya. Karena nggak bisa sebenarnya itu kalau dikatakan lisensinya seseorang ya nggak bisa juga. Ya. Nah, jadi ini kemudahan mempelajari materi bahasa Inggris akan lebih ini karena di perangkat ya di handphone. Memberikan kemudahan bagi mahasiswa, guru, dosen, trainer bahasa Inggris ya untuk mengembangkan materi bahasa Inggris dengan menarik. Ya, sesuai dengan segmennya dengan SAC dan ChatGPT. Dan ini juga akan menjadi tantangan bagi komunitas ini. Jadi bagi mahasiswa bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, trainer bahasa Inggris, karena yang bukan trainer bahasa Inggris, bahkan latar belakang bahasa Inggris, dia bisa mengemas, ya, bisa menyusun materinya di SAC, dimasukkan ke dalam SAC audionya dari teks to audio, dan tetap punya peluang pasar. Ya. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Jadi samping untuk guru bahasa Inggrisnya memang berpeluang, tapi bagi yang bukan bahasa Inggris, yang bukan latar belakang bahasa Inggris menjadi peluang juga. Ya. Nah, menumbuhkan unit-unit pengetahuan, ya, pengembangan bahasa Inggris yang lebih luas. Jadi dengan adanya ChatGPT, dengan adanya SAC, sekarang kan platform jejaringnya sudah ada semuanya. Platform jejaringnya sudah ada. Jejaring untuk Android kan Google Play Store, itu sudah ada. Ya. Jadi kalau SAC masuk situ, atau kita sendiri punya portal sendiri, itu juga bisa. Kalau saya merekomendasikan kalau sudah menjadi seri gitu, sudah 10, 20 gitu, lebih bagus pakai portal sendiri. Apalagi kalau punya layanan kursus dan sebagainya. Ini menumbuhkan unit pengembangan bahasa Inggris, apakah untuk TK, SD, SMP, SMA, ya, SMK, madrasah, perguruan tinggi. Karena membuat seri bahasa Inggris dengan SAC dan ChatGPT cukup mudah. Betul-betul sangat mudah. Hari ini saya akan tunjukkan ya nanti bagaimana saya bisa membuat satu topik ya dengan menggunakan ChatGPT dan SAC hanya dalam beberapa jam. Ya. Berarti saya bisa membuat dengan materi ChatGPT asal strukturnya apa yang diinginkan, fokusnya yang diinginkan. Satu hari bisa satu aplikasi. Bisa dibayangkan kan ya? Satu hari satu aplikasi. Jadi kita tinggal fokus mau numbuhkan apa gitu. Mau unit pengembangan, mau buat kursus gitu ya. Nah, ini akan terjadi peluang ya. Jadi sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, pesantren juga, perguruan tinggi ini jadi peluang nih bagi kelompok-kelompok ini ya, bagi pusat pelatihan bahasa Inggris malahan menjadi tantangan. Di samping bisa improve, malah jadi tantangan tersendiri ya. Ini akan mempunyai unit ya, satu unit pengembangan, di samping itu bisa punya situs portal. Karena membuat portal directory digital hari ini sangat mudah sekali ya. Dengan pakai WordPress sangat mudah, tinggal belajar sebentar bisa gitu. Nah, jadi apalagi sudah ada platform seperti Google Play Store. Ya, tinggal kita buat akunnya di sana, ya sudah kita punya direktorinya di Google Play Store, sudah beres semua. Ya. Membuat aplikasi bahasa Inggris yang interaktif, beragam,
ya, sehingga memudahkan bagi peserta didiknya. Ini benar-benar berikan peluang nih. Mahasiswa, guru, dosen, dan trainer mempunyai peluang untuk mengembangkan kursus bahasa Inggris. Seperti kami juga dulu punya rencana mengembangkan kursus bahasa Inggris, sekarang tambah lagi dengan ada ChatGPT. Ya. SAC, kemudian ChatGPT. Ya. Kemudian akan memunculkan pelaku usaha baru, startup di bidang bahasa, ya, dan inkubator bisnis, ya, untuk mendorong pertumbuhan bisnis pengetahuan, mempunyai peluang untuk mengembangkan layanan bisnis bahasa Inggris. Banyak ini layanannya. Layanan terjemah bisa. Ya. Layanan terjemah teks bisa. Ya. Bisa layanan membuat jurnal bisa. Jadi ini saya tidak tahu lagi ya. Jadi yang saya ceritakan bahwa dengan ada ChatGPT, Artificial Intelligence ini akan terjadi perubahan banyak. Betul-betul perubahan banyak. Di bank, di hospital, ya, rumah sakit, di pemerintahan, di banyak hal lah. Ya, di banyak. Nah, sehingga kita harus mulai ini. Tapi dalam hal ini cukup fokus di seri bahasa Inggris ya. Ini adalah kami memberikan satu diskon ya untuk SAC ya. Karena ada ChatGPT ya, kami buka sampai akhir tahun ini, dan kami berikan juga ya tutorial SAC, kemudian SAC bahan ajar untuk perguruan tinggi, SAC ya, tutorial untuk game edukasi, kemudian contoh source code ya. Kemudian ini ya, untuk afiliasi SAC dan sistem digital, silakan untuk ini kami berbagi marketingnya ya 15%. Nah, tetapi yang kami ingin kembangkan adalah jejaring pengembangan dan penyedia solusi SAC. Mungkin untuk bahasa Inggris, untuk bahasa yang lain ya, bahasa Arab dan seterusnya. Jadi kami membuka gitu. Mungkin pendanaannya dari pemerintah dan sebagainya. Jadi harganya aplikasi yang tadi itu sebenarnya kalau sudah dapat satu proyek dari sini dari pemerintah itu nggak ada artinya ya. Kecil sekali. Ya. Kemudian jejaring webinar, pelatihan, dan monetisasi SAC dan sistem digital. Ini kami terus dorong monetisasi SAC dan sistem digital. Jejaring pengembangan ekstrakurikuler ya sekolah. Jadi menaikkan kreativitas sekolah, kemudian TEFA ya untuk SMK, Teaching Factory. Ini adalah bisnis di sekolah ya. Kalau TEFA itu ada bisnis sekolah, jadi menggunakan multimedia dan seterusnya. Kemudian startup dan inkubator bisnis SAC dan konten di daerah-daerah Indonesia. Jadi yang kami dorong serius, sangat serius itu adalah hal yang 3 poin bawah ini. Ya, kalau fee marketing kan itu standar ya. Jadi kami sedang mendorong ke sana. Nah, sekarang kami akan contohkan, kami belajar kata kerja sehari-hari. Jadi aplikasi ini kami buat di hari ini, jadi bukan kemarin, di hari ini. Jadi sesuai cara berpikir. Ide inosi English Kid itu sudah lama. Bahkan Nkid itu, ya, Nkid itu kami telah buat satu aplikasi. Saat itu belum ada ChatGPT, ya. Kami buat dengan anak kami, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat, itu ikut pertandingan ya, dan masuk ke ini ya, loloslah ya, setidaknya dapat hadiah gitu ya. Nah, tetapi saat itu masih berpikirnya ya seperti itu ya. Nah, setelah adanya ChatGPT, kami mulai menata ya. Kami akan mengembangkan memang English-nya itu Inosi English Kids ya. Kami betul-betul ingin mengembangkan bahasa Inggris untuk anak-anak. Kenapa hal ini dilakukan? Karena bahasa Inggris ini kalau misalnya sering dipakai, ya anak-anak kalau sedang dipakai itu melekat dan sangat mudah. Jadi kami pernah pulang ya dari Jakarta ke Bandung, itu ada seorang anak, dia bicara terus tidak berhenti, ya tidak berhenti dari Jakarta sampai Bandung full bahasa Inggris. Orang Indonesia, ya. Jadi, kalau begitu sebenarnya harus didorong dari English Kids. Makanya kami sendiri akan mengembangkan English Kids. Ini salah satu. Kemudian di bidang profesional yaitu untuk bisnis,
ya, English Business itu udah kami rencanakan ke sana ya. Nanti siapa yang akan mengajarnya kan mencari guru bahasa Inggris yang benar itu. Kalau latar belakang saya kan bukan orang bahasa Inggris, tetapi cara mencarinya dengan SAC dan ChatGPT sangat mudah. Nanti sekarang saya akan tunjukkan. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, ini peluang besar ya. Setelah ada ChatGPT ini, peluang luar biasa. Betul-betul luar biasa.